Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan nikmatnya kepada kita, atas karunia hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada saat ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita. Sampai dengan saat ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, sampai saat ini kita masih menjadi manusia dalam keadaan beragama Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, manusia teladan, manusia yang kita harapkan, satu-satunya nabi yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini perkenankan kami untuk menyampaikan sebuah sedikit materi dengan tema aktivasi hati. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwasanya utlub qalbaka fi thalathati awatin, inda sima'il Qur'an, wa fi majalisidz dzikri, wa fi waqtil khulwah. Fa in lam tajidhu fi hadhil mawatini fa'lam annahu la qalbun laka fas'alillaha qalban akhar. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa carilah hatimu dalam 3 keadaan, dalam 3 kondisi, dalam 3 tempat. Jika hatimu ada dalam salah satu di antara 3 tempat ini, berarti hatimu telah aktif, berarti hatimu telah online kalau bahasa sekarang. Kapan saja waktu itu? Maka beliau mengatakan inda sima'il Qur'an, yaitu carilah hatimu ketika mendengarkan Al-Qur'an atau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibaca. Artinya apa? Bagaimana kondisi hatimu? Bagaimana perasaan kita ketika kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an? Bagaimana kondisi hati kita ketika kita itu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dibacakan? Jika kita cinta, jika kita suka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala didengungkan, kita cinta, kita suka ketika mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, itu bertanda bahwa hati kita ini telah aktif, hati kita ini online dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan wa fi majalisidz dzikri, yaitu carilah hati kita itu di majelis zikir. Termasuk di situ adalah carilah hati kita di dalam majelis ilmu. Apakah kita ini sering mendatangi majelis ilmu? Apakah kita ini sering berada di tengah-tengah majelis zikir? Apakah kita ini cinta? Apakah kita ini suka berada di majelis ilmu, di tempat-tempat pengajian, di tempat-tempat kajian?
Jika hati kita ini sering berada di tempat-tempat kajian, jika hati kita sering berada di tempat pengajian, cinta dengan kajian, cinta dengan majelis ilmu, maka kata Ibnu Mas'ud, berarti hati kita telah aktif, hati kita telah online. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan bahwa wafi waktil khulwah. Artinya apa? Kemudian carilah hati kita ketika kita itu sedang menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di saat tidak ada seorang pun yang melihat kita, di saat tidak ada satu manusia pun yang melihat kita, kemudian kita menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hati kita itu menikmati ketika kita itu menyendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika hati kita ini menyendiri, berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Apakah kita ini sering bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat yang lain sedang di tengah-tengah kesibukan mereka, atau di saat yang lain sedang terlelap dalam tidurnya? Apakah kita ini cinta? Apakah kita ini sering dan suka berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencurahkan segala keluh kesah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon segala keperluan dan kepentingan kita hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu 3 tempat agar kita bisa mencari hati kita. Kemudian apa kata Ibnu Mas'ud yang selanjutnya? Beliau mengatakan, fa illam tajidhu fi hadhil mawatini, jika kita tidak bisa mendapatkan hati kita di 3 tempat ini, maka beliau mengatakan, fa'lam annahu la qalbun laka. Jika kita tidak bisa mendapatkan hati kita di 3 tempat ini, maka sesungguhnya kita itu tidak punya hati. Kalian tidak punya hati. Fas'alillaha qalban akhar. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang lain. Artinya apa? Jadi di antara tanda-tanda aktifnya hati atau online-nya hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, kita cinta, kita suka mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, hati kita itu akan senantiasa bergetar. Bergetarnya hati kita sebagai indikasi atau sebagai tanda bahwa kita ini memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga harus senantiasa mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah beliau mengatakan kita sering-sering mendatangi majelis ilmu. Kita sering mendengarkan kajian, kita sering mendengarkan majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, sering-seringlah kita menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering-seringlah kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita sering mencurahkan segala perasaan kita di media sosial. Kita sering mencurahkan perasaan kita di media sosial, tetapi jarang sekali kita mencurahkan perasaan kita, permasalahan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apa? Zat yang mampu memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menjadi nasihat bagi kami yang menyampaikan, juga bagi teman-teman sekalian. Jika ada benarnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salah dan kurangnya, itu merupakan kekurangan kami pribadi. Dan akhirnya, fastabiqul khairat, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.